ولا نعبد إلا إياه ولا نشرك به شيئا ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin jamaah salat Idul Adha di halaman Masjid Hidayatullah yang saya muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar ini seraya mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatib berpesan kepada kita semuanya agar senantiasa menjaga dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita, baik yang Ia turunkan dalam kitab sucinya ataupun yang Ia ajarkan melalui lisan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita bertekad untuk menjauhi apapun yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk kita kerjakan, baik yang kita temukan, kita baca dalam kitab sucinya ataupun yang kita pelajari dari sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabi'idnillah, dengan itu semua harapannya dapat mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, lalu dengan rahmat itulah kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para jamaah yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya kita diingatkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hingga detik ini merasa bahagia, senang, bahkan nanti kita akan menjalankan salah satu syariat Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih kurban, maka rasa syukur kita atas nikmat ini hanya bisa dibuktikan dengan beribadah kepadanya. Tubuh kita yang sehat hingga detik ini, walaupun mungkin sebagian dari kita ada yang kekurangan dalam berdiri atau berjalan, rasa senang dengan itu, maka bersyukurnya adalah menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Kesehatan kita hingga saat ini kita gunakan untuk ibadah, mulai dari atas kepala sampai kaki kita. Mata kita gunakan untuk ibadah. Kalau kita bersyukur, mata kita masih normal, masih dua lengkap.
Kalau kita bersyukur punya tangan yang sangat normal, alhamdulillah jarinya 5 bisa pegang ini, pegang itu, maka syukur kita itu kita gunakan ibadah. Tangan kita pakai untuk ibadah. Begitu juga dengan anggota tubuh kita yang lainnya, telinga kita, mulut kita, kaki kita, dan semuanya. Begitu juga dengan harta kita, keluarga kita. Kalau kita syukuri apa yang kita miliki hingga detik ini, dan memang wajib kita bersyukur, itu hanya bisa dibuktikan dengan beribadah kepadanya. Menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita hingga detik ini, dan itu memang hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kita hebat. Kalau kita punya sekian banyak harta, bukan karena kita usaha kerja keras, harta itu datang ke kita. Datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuh kita yang bugar ini bukan karena kita rajin olahraga, fitness, dan lainnya, tapi itu murni datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cara bersyukurnya adalah menggunakan itu semua untuk terus beribadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa di hari yang penuh berbahagia ini kita juga menyampaikan salawat serta salam kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala utus beliau membawa sebuah ajaran yang sudah dinamakan dengan Islam, yang bukan sekedar titel di KTP. Nama Fulan bin Fulan, agama Islam. Bukan hanya sekedar itu. Tapi apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah sebuah role model kehidupan atau lifestyle yang tidak ada peraturan lifestyle role model kehidupan yang Allah ridhoi kecuali yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna dina 'indallahil Islam." Agama sebagai nama dan juga kita jadikan sebagai lifestyle, pola hidup kita yang diridhoi oleh Allah hanya Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia menggambarkan dalam suatu ayat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa agama Islam ini bertujuan rahmatan, kasih sayang kepada segenap alam, segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nanti penyembelihan saja Islam sudah mengaturnya. Jangan sampai alat potongnya tumpul sehingga menyakiti hewan yang disembelih. Ini bukti bahwa Islam adalah rahmat, bahkan sampai ke hewan dan bahkan sampai ke tumbuh-tumbuhan. Para hadirin jamaah salat Idul Adha 1447 Hijriah yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momen seperti ini tentulah bukanlah sebuah ritual tahunan, tapi ajang Allah menginginkan kita untuk mengambil pelajaran-pelajarannya. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya, bukan sekedar rutinitas kita, bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi ada hikmah-hikmah yang Allah ingin kita pelajari darinya. Mungkin jika sudah berulang di antaranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita bagaimana membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan membuktikan cinta kita di kehidupan nyata kita saja, misalnya bapak ibu, pasangan suami istri. Biasanya untuk membuktikan cinta pasangan ini, satu atau dua di antaranya saling memberikan sesuatu, mengorbankan sesuatu. Bahkan mungkin bapak-bapak yang dulunya istrinya hamil, bahkan sampai ngidam ABCD, saking cintanya dituruti. Pak, ngidam rujak jam 2 malam misalnya, dituruti. Kenapa? Saking cintanya. Itulah pengorbanan. Maka kurban kita hari ini itu bukan sekedar daging dan kulit yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 207, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yasri nafsahu butigha'a mardatillah." Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjual dirinya
mengorbankan dirinya, tidak lagi mencari cinta makhluknya, tapi mencari ridho pencipta makhluk ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumhur ulama tafsir menyebutkan bahwa ayat 207 dari surat Al-Baqarah ini berkenan tentang sahabat Suhaib bin Sinan, yang mana ia ketika Rasulullah SAW dan para sahabat telah hijrah ke Madinah, beliau masih ada di Mekah hingga timbul rasa keinginannya untuk ikut hijrah bersama Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Mantapkanlah ia hatinya untuk keluar dari Madinah. Sampai di gerbang Mekah, mau keluar dari Mekah, dihadang sama kaum Quraisy. Kata kaum Quraisy, wahai Suhaib, mau kemana anda? Kata saya ingin ke Madinah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kata kaum Quraisy, wahai Suhaib, anda dulu berada di Mekah, tidak punya apa-apa. Hingga kamilah yang membuat anda berada, punya harta ini, punya aset ini, itu, ini. Maka kamu tidak boleh pergi ke Madinah, keluar dari Mekah, kecuali kamu lepaskan semua yang kamu miliki saat ini. Maka tanpa ragu, Suhaib bin Sinan mengatakan, semua yang aku miliki hingga detik ini saya lepaskan, dan silakan ambil kembali, dan saya hijrah ke Madinah. Setelah kejadian ini, turunlah ayat 207 tadi, digambarkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Suhaib bin Sinan ini telah mengorbankan hartanya seluruhnya hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mempersamai Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya di Madinah. Sampai ketika Suhaib bin Sinan sampai ke Madinah, Rasul langsung menemuinya dan mengatakan, Rabihal tijar Aba Yahya. Telah beruntunglah perdagangan yang dilakukan oleh Aba Yahya atau Suhaib bin Sinan ini. Para jamaah salat Idul Adha yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bisa kita lihat bahwa ridho Allah dan juga surganya itu tidak gratis. Harus ada yang kita korbankan dari diri kita. Bahkan di surat At-Taubah Allah berfirman, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusakum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah itu membeli dari diri kita. Makanya dengan beribadah pakai badan kita, sholat kita, bahkan yang beli kita hari ini itu ibadah, pengorbanan badan kita. Wa amwalahum, dan juga harta kita, termasuk pengorbanan kita hari ini. Saya yakin ya ada uang yang kita keluarkan untuk membeli kambing ataupun sapi sebagai kurban kita hari ini. Itulah pengorbanan kita dari sebagian harta kita. Untuk apa? Bi anna lahumul jannah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar Allah memberikan kita surga, agar kita pantas mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para hadirin yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurban kita bukan rutinitas tahunan, tapi bagaimana kita melepaskan ego kita. Sudah berani melepaskan dunia hingga detik ini. Artinya cobalah diri kita dan tanyalah di diri kita, sudah siapkah saya tinggalkan dunia? Jangan sampai dunia yang meninggalkan kita, tapi kitalah yang meninggalkan dunia. Untuk apa? Untuk ke negeri akhirat, kampung halaman kita. Karena ayah kita berasal dari sana, Nabi Adam alaihissalam berasal dari surga. Maka kampung halaman kita, dunia ini sebagai tempat istirahat, perjalanan. Yang nanti tujuan akhir perjalanan ini adalah kembali ke rumah. Dan rumah kita adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Para hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perlu berkorban. Tidak hanya dengan daging dan kulit, tapi apapun yang kita cintai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan. Dalam tafsir disebutkan al khair di sini adalah surga. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun.
sampai kalian infakkan, keluarkan, korbankan apa yang kalian cintai. Maka jamaah yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga itu perlu dikejar, perlu kita bayar. Kalau kita suka makan, maka berpuasalah. Kalau kita suka tidur, maka bangunlah untuk sholat tahajud. Kalau kita suka belanja ini itu, maka infakkanlah dan sedekahlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena surga itu tidak gratis, perlu kita korbankan. Apa yang kita sukai perlu kita lepas untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, la yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kurban kita hari ini tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar darah dan dagingnya. Tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran yang bisa kita ambil pada momen Idul Adha ini tentulah sangat banyak. Dan di antaranya adalah bagaimana kita sudah siap untuk meninggalkan dunia kita. Memang berat sebagaimana Ibrahim alaihissalam. Tapi kalau kita lihat beliau alaihissalam mengorbankan semua yang ia cintai. Cinta kepada anak istrinya harus ditinggalkan di lembah yang tidak ada kehidupan. Anak yang ditunggu-tunggu sekian puluh tahun, banyak yang menyebutkan ahli sejarah bahwa 80 tahun menunggu. Sudah lahir, sudah ditinggalkan di gurun, lembah yang tidak ada kehidupan. Sudah besar, Allah suruh sembelih. Luar biasa. Ya. Kita orang tua saja mungkin anak kita luka dikit sudah sakit hati ya. Maksudnya kalau ada anak yang sakitin hati kita sudah bisa sakit hati banget. Ini Allah suruh Nabi Ibrahim menyembelih anaknya sendiri. Beliau sendiri yang menyembelih. Maka pengorbanan sangat luar biasa hingga Allah dalam satu ayat Allah berfirman, wattaqadha Ibrahim khalila. Allah sendiri yang mengangkat menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Para hadirin jamaah salat Idul Adha 1447 Hijriah yang saya muliakan, berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri khutbah ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kita istiqomah di atas hidayahnya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Allahumma inna nas'aluka an-najata minan nar. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Allahumma rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah
Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina al-mustad'afina fi kulli makan, wa khususan fi Palestin. Allahumma wali umurana bitaufiq wal hidayah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.